Adinata dan fungsi homa. Ya, kalau kita melakukan puja homa, kita selalu pasti tahu ada adinata yang dipuja. Ya, dan kapan kita harus melakukan homa puja? Kenapa? Karena di dalam Tantrayana melakukan homa puja itu ada hari-hari tertentu yang harus kita perhatikan untuk pelaksanaan homa puja itu, dan adinatanya siapa saja. Nah, kita akan mulai dari pertama ya. Dalam situasi apa harus melaksanakan homa? Ya, nanti ada jawabannya. Itu poinnya. Dalam situasi apa kita harus melaksanakan puja homa? Ya, terutama ini paling penting itu di mana, kapan kita harus melaksanakan homa. Ya. Nah, yang kedua, sebenarnya di dalam metode homa, ya metode karman, kita bilang karman itu Ciemova ya. Ciemova itu ada 4 ya, ada Santika, Paustika, Vasikarana dan Abicaruka. Itu sebenarnya itu adalah Ciemova ya. Sadhana karman di dalam tantra semuanya bisa diterapkan dalam melakukan puja homa. Pertama yaitu metode Santika atau Sicai, yaitu tolak bala ya. Ah ya, Santika, tolak bala. Sebenarnya apa yang dimaksud tolak bala? Nah, di situ dijelaskan bahwa tolak bala itu adalah menyingkirkan bermacam aneka malapetaka, menyelenyapkan berbagai perselisihan, mengobati penyakit juga bisa, melenyapkan karma buruk, dosa berat atau kegelapan batin kita juga bisa. Nah, di situ sudah jelas sekali Santika itu maksudnya adalah terutama itu adalah untuk tolak bala. Nah, itu namanya Santika, Sicai, ya. Nah, sadhana karman kedua yaitu Paustika atau Cengiva. Cengiva itu fungsinya adalah menambah kesejahteraan atau kita bilang menambah berkah kita. Nah, di situ sudah jelas ya, di slide ini Sisyung Sece bisa baca, cuman saya menjelaskan sekali lewat karena di situ sudah dijelaskan sangat jelas sekali tertulis ya. Jadi Sisyung Sece bisa baca. Nah, yang ketiga, sadhana karman yang ketiga itu adalah Cing'ai atau Vasikarana atau merukunkan. Nah, maksudnya apa Cing'ai di sini? Cing'ai di sini bukan berarti cinta kasih antara pria dan wanita atau wanita dan pria pada umumnya yang kita bilang cinta mencintai. Tapi di sini adalah lebih kepada keharmonisan antara hubungan sesama manusia juga, hubungan antara atasan dan bawahan, sesama kolega kita, sesama teman, orang tua dan anak, atau anak dan orang tua. Nah, di sini yang dimaksud dengan Cing'ai ya, Cing'ai atau Vasikarana yang kita tuju di dalam puja homa itu maksudnya ini ya. Nah, jadi Anda jangan pikir ini Cing'ai perempuan dan wanita laki-laki punya Cing'ai, bukan. Tapi di sini hubungan keharmonisan ya, yang diutamakan keharmonisan dan juga yaitu jodoh dengan orang banyak ya, menjalin relasi yang baik terhadap khalayak ramai ya. Nah, ini yang dimaksud dengan Cing'ai. Yang keempat yaitu adalah sadhana karman untuk menaklukkan atau abicaruka. Nah, abicaruka di sini bukan menundukkan orang lain yang bagaimana terhadap kita, tetapi terutama di sini adalah orang-orang yang ditundukkan itu adalah, kita bisa baca di sini, niatnya tidak baik terhadap kita ya, atau supaya dia bisa beriman kepada ajaran Buddha. Tapi intisari, titik berat dari sadhana karman yang keempat ini, abicaruka ini, Mahaguru mengatakan bahwa poin penting ketika kita melakukan abicaruka ini bukan untuk menaklukkan dia secara betul-betul takluk atau dia tunduk kepada kita, tetapi apa? Merubah, yaitu merubah dia punya cara pandang atau sikapnya ya. Nah, tapi intinya yaitu dengan cinta kasih, yaitu dengan welas asih. Itu titik utama, titik poin penting ketika kita melakukan abicaruka. Dan abicaruka ini bukan sembarang orang boleh melakukan, termasuk acarya pun tidak boleh melakukan abicaruka. Karena abicaruka ini harus ada sadhana khususnya. Jadi khusus untuk abicaruka ini Mahaguru sangat hati-hati mengajarkan kepada para acarya juga ya. Jadi tidak boleh sembarang dilakukan ya. Kenapa? Karena kalau sembarang dilakukan ya bisa berefek
hasilnya ada, tapi Anda harus double kerjanya. Orang yang di Xiangfu itu, yang ditaklukkan itu, Anda harus siu juga untuk dia diberikan santika atau tolak balak untuk dia. Jadi kerja acaryanya 2 jadi. Sudah Xiangfu, kasih dia si cai lagi. Nah itu ya. Selanjutnya yaitu masih di dalam Xiangfu tadi diceritakan juga sudah kita bisa lihat ya. Ada di satu lagi sadana karman ya, sadana karman di mana di dalam tantra itu yang digabungkan dengan vasikarana, yaitu yang namanya dengan akarsana atau mengait. Itu masih di slide sebelum ini ya, boleh kembali ke slide tadi awal itu. Nah, itu akarsana atau mengait itu akarsana atau mengait di sini fungsinya apa? Yaitu untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain yang datang membantu. Kalau kita bilang supaya banyak kuiren. Nah itu ada yang namanya akarsana atau sadana mengait di dalam tantra dan digabungkan biasanya dengan vasikarana, cing aifa. Ya, nah itu. Jadi poin penting di sini karena 4 utama, biasanya 4 sadana karman utama itu di dalam vasikarana itu ada satu yaitu disebut dengan akarsana atau mengait atau kalau bahasa Mandarinnya itu adalah secao. Ya. Nah, kapan kita akan melakukan homa puja? Nah, ini slide selanjutnya tolong. Ya. Nah, ini dulu Secun pernah mengatakan bahwa setiap sadaka tantra itu paling baik kalau bisa melakukan apa? Pikwan atau retret menyendiri. Nah, jadi kalau kita pikwan itu sebelum dan sesudah kita pikwan atau kita retret pribadi, kita harus melaksanakan homa. Ya, jadi sebelum kita retret atau kita pikwan pribadi, kita harus bikin homa, melakukan homa. Setelah selesai pikwan atau kita retret pribadi, yaitu kita harus juga melakukan homa. Untuk apa? Yaitu memohon kelancaran dalam kita menjalankan retret atau pikwan tersebut. Nah, ini salah satu ya. Nah, homa juga bisa kita lakukan ketika kita memohon. Nah, selanjutnya ya, sudah retret, kita memohon apa? Memohon perlindungan. Nah, perlindungan apa? Perlindungan untuk diri sendiri, perlindungan untuk tempat tinggal juga bisa, perlindungan untuk negara juga bisa. Saking besarnya skala homa puja itu sampai suatu negara pun bisa kita mohon untuk dilindungi oleh para Buddha Bodhisattva. Ya, nah contohnya perlindungan untuk suatu negara itu kalau Anda pernah mendengar cerita dari Biksu Konghai ya, Konghai Tase di Jepang dulu pernah melakukan homa puja untuk apa? Untuk mendoakan keamanan negara dari bencana air bah. Nah, dia melakukan homa puja terus-menerus memohon kepada para Buddha Adinata untuk apa? Memberikan perlindungan terhadap negara dari bencana. Nah ini ya, perlindungan ya. Nah, jadi kita memohon perlindungan pun juga harus melakukan puja homa. Selain itu, next, kita memohon menghindarkan gangguan dari para dewa mara, menghindarkan dari gangguan dewa-dewa mara yang menyebabkan kita sakit. Nah itu juga bisa melakukan puja homa. Anda jangan terkecoh dengan gambar yang di sebelah ya. Yang ada gambar Yamantaka, gambar atau Adinata apa, itu cuma hanya gambar. Berarti kalau kita memohon perlindungan supaya terhindar dari mara, harus pakai Yamantaka ya? Bukan, ini hanya gambar sebagai pemanis saja ya. Jadi Anda jangan terkecoh ya. Nah, selain kita mohon perlindungan, mohon supaya terhindar dari dewa-dewa mara. Kita juga boleh lakukan homa. Next, yaitu kita memohon yaitu penyembuhan. Penyembuhan apabila kita sakit, ya kita boleh memohon melakukan puja homa untuk memohon apa pemberkatan supaya karma penyakit terkikis. Nah, Secun mengatakan di dalam ceramah kalau kita sakit sebetulnya itu kita punya berkah itu sedang berkurang atau kita punya dharma pala sedang tidak melindungi. Ya, makanya kita harus melakukan homa. Ya, nah khususnya di sini kalau kita bilang penyakit yang disebut di sini, ya khususnya penyakit karma.
Ya, Anda harus tahu bahwa bukan penyakit fisik saja, tapi diutamakan yaitu adalah yang namanya penyakit karma. Ya, makanya diceritakan bahwa berkat tidak cukup, dharma pala tidak melindungi, maka kita harus melakukan puja homa. Nih, next selanjutnya kita juga memohon apa dalam puja homa? Bisa memohon kepada para dewa, para dharma pala untuk memberkati atau melindungi upacara yang akan kita lakukan. Nah ini kita para acarya biasanya melakukan sebelum Fahui, biasanya sangse akan melakukan homa untuk penyaluran jasa supaya upacara yang dipimpin oleh sangse tersebut bisa berjalan lancar dan sempurna. Ya, nah itu kita juga bisa mohon ini kalau Anda pribadi ya tidak usah mohon untuk Fahui, mohon untuk yang lain. Nah kita kapan melakukan homa puja, sudah tadi ada untuk memohon tolak bala atau penyembuhan penyakit, dihindarkan dari dewa mara, perlindungan, yang ini terakhir ini memohon untuk kelancaran dalam upacara. Ini biasanya kelancaran upacara dilakukan oleh para acarya. Nah, selanjutnya kita melakukan homa puja untuk apa? Memohon kekuatan adistana silsila. Nah, supaya kita mendapat keberhasilan segera dalam melaksanakan puja kita atau sadana kita cepat berhasil. Nah, kita boleh mohon kekuatan adistana silsila melalui puja homa, ya. Nah, selanjutnya apa? Memohon ketentraman. Nah, next ya. Memohon ketentraman suatu tempat atau teritorial. Nah, ini termasuk tadi yang cerita Kong Hai Tase ya. Biksu Kong Hai itu juga melakukan homa puja. Untuk apa? Melindungi suatu negara atau tempat bagian negara itu terhindar dari bencana. Ya. Nah, selain itu, selanjutnya kita melakukan homa puja untuk apa? Menambah kekuatan batin atau dharma bala kita. Ya. Nah, kita boleh melakukan puja homa. Dengan melakukan puja homa ini, kita bisa memperoleh manfaatnya banyak sekali. Salah satunya yaitu mendapatkan kekuatan batin atau kita bilang vali, kita bisa bertambah ya, dan kita punya berkah juga bisa bertambah. Selain itu bisa meningkatkan kita punya prajna atau tsuhui ya. Nah, kenapa? Berkah dan tsuhui itu harus selalu berdampingan. Kalau berkah dan tsuhui kita, fu dan hui kita meningkat ya, berarti kita punya dharma bala itu juga ikut meningkat. Ya, nah ini bisa selanjutnya ya, harap panitia ikut juga ya. Saya tidak usah bilang next. Ya, nah ini tadi saya jelaskan bahwa dengan kita punya berkah dan prasna kita meningkat, maka kita berarti kita punya dharma bala juga meningkat. Nah, kita puja homa itu bisa mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari puja homa, ya. Nah, selanjutnya ada situasi khusus memang yang dimana memang memerlukan puja homa yang khusus. Nah ini contohnya seperti peringatan hari suci para suciwan. Nah kalau kita Chen Focong pasti di wihara-wihara yang ada sangsenya, kalau itu melakukan puja homa, kalau perayaan ulang tahun atau hari suci dari para adinata, terutama 8 idam. Pasti kalau ada sangse, bikin homa puja. Ya. Nah, selain itu, untuk apa sudah fahui biasanya ada kuanting. Nah, itu juga termasuk di dalam puja homa juga. Selain itu apa? Upacara cautu. Nah, penyeberangan arwah juga bisa menggunakan homa. Nah, ini yang paling penting ada satu yaitu mendirikan vihara. Ya, mendirikan vihara juga boleh melakukan puja homa. Ya. Nah, memohon apa maksudnya mendirikan vihara kok puja homa? Memohon supaya pengerjaan vihara, pembangunan vihara itu dilancarkan semuanya, hindarkan dari gangguan-gangguan dewa mara, dan satu lagi yaitu memohon para dewa-dewa rezeki memberikan bantuan, sokongan. Nah, ini penting ya. Jadi kalau bangun wihara itu paling baik
kalau kita bisa melakukan puja homa, penyaluran jasa ketika melakukan pembangunan wihara tersebut. Ya, nah itu. Kita juga bisa mohon homa, puja untuk apa? Yaitu untuk cuaca. Misalnya kemarau panjang, lakukan homa puja, memohon supaya apa? Hujan turun atau hujan terus supaya jangan banjir, kita juga boleh mohon homa. Ya. Nah, jadi bisa manfaat homa itu sangat luar biasa sekali. Virus ya. Untuk keamanan dari bibit-bibit penyakit juga bisa melakukan homa ya, penting. Nah, jadi Sisyung Suce, manfaat homa itu luar biasa ya. Nah, jadi penting sekali sebagai seorang sadaka tantra sebenarnya bisa melakukan puja homa. Ya. Nah, itu. Makanya kita buka kelas homa puja ini untuk Sisyung Suce yang ikut, bukan berarti Sisyung Suce sudah selesai kelas homa langsung boleh bikin homa. Kenapa? Sangse sudah tekankan, belajarlah teori homa terlebih dahulu dengan matang, nanti baru lakukan puja homanya. Ya. Nah, itu. Paham ya? Jadi bukan berarti selesai kelas saya, Anda sudah siap melakukan homa. Ya, kenapa? Karena saya sudah kelas selesai, saya ingin tahu di mana teori Anda sudah berhasil atau belum. Ya, ini penting. Kelihatannya sepele homa ini kalau Anda lihat Sangse melakukan, sepertinya simpel aja ya. Tapi kalau begitu Anda lakukan, tidak sesimpel yang Anda pikir. Ya, terutama pasti akan terasa menakutkan. Kenapa? Gugup sekali. Kegugupan pasti pertama. Nah, kita masuk lagi yang selanjutnya ya. Manfaat homa banyak sekali. Keberhasilan dalam puja homa juga sangat besar sekali. Nah, setiap homa puja kalau di dalam Tantrayana itu pasti harus ada adinata khusus yang dipuja. Nah, makanya di dalam setiap sekte Tantrayana itu punya adinata homanya tidak sama. Ya, nah kita tidak usah cerita sekte Tantrayana yang mana, kita cerita sekte Tantrayana Chen Fuchong saja. Nah, makanya di dalam Tantrayana Chen Fuchong kita juga ada 4 sadana karman. Nah, Santika, Paustika, Vasikarana, dan Abicaruka. Nah, untuk sadana Santika atau Sicai, itu di dalam Chen Fuchong itu pilih adinata yang utama itu adalah Kuan Sing Pusa. Ya, nah Sisyung Suce harap ingat ya, adinata utamanya adalah Kuan Yin Pusa. Ya, sadana utama, adinata utama untuk si Caifa dalam Chen Fuchong itu adalah Kuan Yin Pusa. Kenapa? Karena Kuan Yin Pusa itu sangat ulas asih, ya, maha karuna dan maha penyayang. Nah, untuk Cheng Yi atau Paustika, saya itu tidak usah cerita, kalau Chen Fuchong itu pasti terkenal, yaitu adalah Jambala atau Hang Chaisen. Kenapa? Karena kerelaannya untuk bantu, memang dia adalah dewa rezeki yang paling kaya di alamnya. Nah itu ya, itu paling kaya di alamnya, maka Hang Chaisen dipilih untuk adinata apa? Paustika, Cheng Ifa. Nah, adinata yaitu yang selanjutnya itu adalah Vasikarana. Vasikarana di Chen Fuchong itu kamu jangan pikir guru kule atau airan mingwang, tapi adalah maha cundi. Ya, makanya Chen Fuchong itu punya 8 idam pata pencun. Ya, banyak orang yang tidak tahu pata pencun di Chen Fuchong itu begitu luar biasa. Ya, malah cari yang lain. Ya, termasuk di dalam 8 idam itu semuanya termasuk. Ada Sicai, ada Cheng Yi, ada Qing'ai, ada Xiangfu, dan ada lagi apa? Untuk Chao Tu, masuk semua kita, Chen Fuchong. Luar biasa kan? 8 idam kita itu sangat banyak manfaatnya. Nih, seperti Qing'ai. Kamu pasti tadi pikir, kemungkinan Sisyung Suce pikir, ini Sangse ini, kalau Qing'ai kan pasti guru kule atau airan mingwang. Ternyata Cundi Fomu. Ya, jarang ada orang yang melakukan Homa Cundi Fomu memohon Qing'ai atau cinta kasih. Ya, nah Cundi Fomu juga bisa, orang Xiu Cundi Fomu ini bisa dapat mata batin, Tianyan. Dia ada satu sadana khusus dari
Mahacundi, yaitu untuk mendapatkan mata dewata. Ya. Nah, selanjutnya yaitu Abicaruka. Nah, kalau Abicaruka kita pasti tahu fufa semua nih, fufa yang mukanya seram-seram ya. Tapi di Chan Focong Secun ada bilang Xiangfu itu boleh pakai Lianhua Sentase dan Putong Mingwang. Ya, Lianhua Sentase dan Putong Mingwang. Nah, makanya Sangse bilang patah pencun kita itu semuanya bisa ada untuk Jing'ai, Xiangfu, Zhengyi, Xicai, semuanya ada. Luar biasa enggak Chan Focong? Tepuk tangan dulu dong. Yang di rumah tepuk tangan juga, di vihara juga tepuk tangan. Ya, kita selalu tidak perhatikan kenapa kita patah pencun. Setiap kali kita syufa, pasti kita ada baca di belakangnya. Jiaci patah pencun sinco. Kenapa tujuannya? Tahu enggak? Ini keluar sedikit dari materi kita. Kenapa? Tahu enggak alasannya? Kita syufa dalam ikhui kita, tata ritual. Ada setelah meditasi, keluar meditasi, jiaci patah pencun sinco. Kenapa kita harus baca patah pencun punya co itu? Walaupun hanya satu kali. Padahal kita tidak siu dia punya fa. Kenapa? Ada yang tahu? Silakan menjawab yang di Zoom. Saya tidak tanya yang di vihara, yang di Zoom. Ada yang tahu? Dapat adistana semua Sangse komplit. Nah, pinter itu. Betul. Nama saja sudah dibilang Ciat Sepata Pencun. Ya, kita dapat adistana, jalin jodoh. Betul itu. Ah, itu pintar itu. Memang harus demikian. Ya, jadi 8 idam itu kita tidak boleh melupakannya. Makanya perayaan khusus kalau di Chan Focong, Secun mengutamakan. Secun bilang kalau kita perayaan hari-hari suci para Buddha Bodhisattva, itu sebenarnya banyak. Tapi kalau kita di Chan Focong, kita utamakan yang 8 idam plus Yao Tzu Jimu. Ya, nah jadi Secun Suci perhatikan ya, itu penting. Nah, kita selanjutnya. Nah ini adinata kita dalam Chen Focong, kalau kita tadi ada bilang homa untuk memohon kekuatan adistana silsila, kita pasti pilih satu saja, yaitu adalah Padma Kumara, Lianhua Tongzi. Makanya ketika kita belajar melatih puja homa, kita biasanya pilih adinata, 2 adinata kita pilih, biasanya adalah Wajra Satwa atau Padma Kumara. Ya, nah itu boleh kita pilih. Tapi utamanya biasa kebanyakan orang pasti memilih Padma Kumara karena itu adalah silsilah, sumber silsilah kita. Ya, memohon pemberkahan atau kesejahteraan. Jadi selain Huang Caisen kita pilih untuk Zhengyi, Paustika, kita juga bisa mohon kepada Padma Kumara. Kenapa? Karena Padma Kumara mempunyai julukan adalah Vajra Maha Berkah, Tafu Cingkang. Ya, maka kita kalau Zhengyi bukan hanya Huang Caisen, Lianhua Tongzi juga bisa untuk Zhengyi. Ya, untuk menambah kesejahteraan. Nah, ini kalau yang tadi cerita retret, ya, itu adinatanya boleh pilih 2 untuk perlindungan Anda retret itu adalah Putong Mingwang dan Setat Hinwang. Ya, Acalanata dan Catur Maharajika. Ya, nah ini untuk kalau kita Sisyong Sece yang Pikwan ya. Jadi boleh homa mohon kepada Putong Mingwang dan Setat Hinwang untuk apa? Untuk menjaga atau melindungi Anda selama retret. Ya. Nah, ini kalau kita homa kita retret atau kita pikwan pribadi, kita sebelum dan sesudah retret itu harus mohon kepada Dharma Pala. Kenapa? Karena kalau kita retret itu biasa ada gangguan dari dewa-dewa marah. Ya kenapa? Diganggu karena kita retret itu artinya kita fokus untuk kita punya pelatihan diri supaya naik lebih maju atau lebih naik lagi tingkatannya. Pasti ada gangguan marah yang datang menggoda Anda. Makanya Anda perlu Dharma Pala untuk melindungi atau menjaga Anda selama Anda retret tersebut. Ya. Nah, selanjutnya memohon penyembuhan penyakit. Ya, penyembuhan penyakit kita tahu kalau 8 idam itu pasti Buddha obat Yausufo.
Kita tidak usah cerita lagi yang lain. Ya, Anda semua tahu, semua umat Buddha pasti tahu Yausufo adalah Buddha pengobatan. Ya, nah ada kalau tadi Homa kita memohon perlindungan diri, yaitu boleh mohon Putung Mingwang juga dan Stat Hienwang. Ini di Chen Focong ya, adinata kita di dalam Tantrayana Chen Focong itu dipilih demikian. Ya, nah, selanjutnya memohon apa? Memohon panjang umur, usia panjang. Kita biasanya mohon kepada Buddha Amitayus dan Dewi Tara Putih. Nah, ya. Nah, harus ada satu lagi yaitu sebenarnya selain Changsofo, Paitumu, ada satu lagi yang kita sebut dengan adalah Chunsen Fomu. Ya, karena 3 adinata ini disebut adinata panjang umur, yaitu Changso Sancun. Kalau di dalam tantra terkenal namanya Changso Sancun itu adalah Changsofo, Chunsen Fomu dan Paitumu. Jadi Buddha Amitayus, Usni Sawijaya dan Dewi Tara Putih. Ya. Nah, kita memohon Homa untuk menghindarkan gangguan marah, penyebab penyakit, termasuk gangguan sakit jiwa ini ada. Ya, bisa memohon kepada Putong Mingwang sebagai adinata. Ya. Nah, ini kalau sakit jiwa kamu tahu sendiri, sakit jiwa itu termasuk penyakit karma. Ya, sakit jiwa, ini saya cerita dulu, saya juga baru ketemu waktu Hongfa, bukan orang sakit jiwa, tapi ketemu dokter. Dokter cerita sama saya, sebenarnya dokter yang menyembuhkan orang sakit jiwa, itu dia harus jiwanya sakit dulu, baru dia bisa menyembuhkan orang yang sakit jiwa. Nah, dokter ini pernah cerita sama saya waktu dia kuliah, ada belajar satu bagian mata kuliah itu ilmu kejiwaan, ya. Yang mengajar itu adalah mantan orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa sembuh, dia jadi penyembuh bagi orang sakit jiwa yang lain. Nah, jadi Anda jangan kira Anda sehat. Kenapa? Orang sehat itu juga bisa jiwanya terganggu. Nah, ya, makanya ada yang dibilang kamu kelihatan sehat tapi jiwa kamu tidak sehat. Nah, makanya disebut sakit jiwa. Ini ada sesungguhnya ya. Nah, makanya itu kita perlu apa? Memohon para Buddha, Bodhisattva, Adinata, Fufa itu apa? Menjaga kita. Makanya penting kalau kita Chen Focong itu harus punya San Kenpen. Ya, Kenpen Sangse, Kenpen Pencun, dan Kenpen Fufa. Tujuannya apa? Itu salah satu. Menjaga kita dari gangguan dewa-dewa mara. Dewa-dewa mara itu siapa sebetulnya? Dewa-dewa mara itu adalah arwah-arwah penagih hutang kita sebetulnya. Ya, yang ingin menagih hutang kepada kita yang wujudnya tidak bisa kita lihat. Dia bisa berubah masuk dalam tubuh kita menjadi satu penyakit. Nah, itulah ya. Selanjutnya, nah, kalau kita bilang Chautu, Anda sudah pasti tahu penyeberangan arwah itu Ti Changwang, Amitabha, Lianhua Tongze itu bisa dipakai untuk Chautu. Nah, termasuk Quan Sing Pusa juga bisa. Ya, Quan Sing Pusa atau Avalokiteswara juga boleh sebagai adinata untuk penyeberangan arwah. Nah, yang paling penting semua Buddha Bodhisattva termasuk 8 idam, adinata 8 idam di Chen Focong juga bisa kita mohon untuk penyeberangan arwah. Tapi spesialis masing-masing itu sudah jelas ya, seperti Padmasambhava ya bagian Abicaruka ya, cinta kasih Cundi Fomu. Kalau Huang Chaisen pasti kita minta rezeki sama dia. Ya, kalau Chautu kita biasa cari Amitabha atau Ticang Busa atau cari Padmakumara untuk menyeberangkan arwah ya. Nah, selanjutnya yaitu memohon kekuatan Dharma Bala atau Fali. Nah, kita bisa menjadikan adinatanya itu adalah Padmakumara dan juga Dewi Tara ya. Dewi Tara di sini bukan hanya satu tapi ada 21 Tara ya. Tapi Tara yang terkenal itu adalah Tara hijau, ya. Nah, jadi
Adinata di Chen Fucung, itu kalau kita memohon kekuatan Dharma Bala kita meningkat, kita boleh pakai Lian Hua Tung Ci maupun Tumu ya. Tumu itu di sini ada Ersi Tumu, Pao Kwa Li Tumu, termasuk Dewi Tara Hijau ya. Nah itu. Nah, terakhir ya, kita boleh memakai satu adinata saja untuk mencakup semua sadana karman, yaitu adalah adinata kita Padma Kumara Putih. Bisa untuk Santika, Paustika, Vasikarana, dan Abicaruka. Ya, kenapa? Karena Mahaguru pernah mengajarkan satu sadana, yaitu sadana Guru Yoga Pancakarman. Ya, Guru Yoga Pancakarman. Nah, Guru Yoga Pancakarman, saya tekan lagi di sini, 5 sadana karman diajarkan dengan menggunakan satu adinata, yaitu adinatanya adalah Guru Yoga. Adinata utama adalah Padma Kumara. Ya, jadi kita boleh pakai satu adinata Padma Kumara untuk mohon Santika, Paustika, Vasikarana, dan Abicaruka. Nah, kalau satu lagi disebut Pancakarman ya, Panca yang kelima itu bukan akarsana atau mengait, tapi adalah Paupu namanya. Paupu itu adalah Ratna. Ya, itu jarang diceritakan, tapi yang diceritakan biasanya 4. Santika, Paustika, Vasikarana, Si Chen Huaizu. Santika, Paustika, Vasikarana, Abicaruka. Yang kelima jarang diceritakan. Ini bagian Ratna namanya, Ratna Kula. Nah, Ratna Kula ini jarang ya. Nah, saya cerita sedikit, soinnya begini. Ini soinnya. Ya. Ini soinnya begini. Nah, nanti mungkin habis Homa, pelajaran Homa ini saya cerita sedikit tentang Lian Hua Tung Ci Pancakarman supaya Sesung Sece tahu ya. Nah, kita cerita Homa ini supaya Sesung Sece tahu juga. Ini satu adinata Padma Kumara bisa mencakup semua karman itu, sadana duniawi maksudnya ya, karman itu ya, tolak bala, nambah berkah, cinta kasih, penaklukan ya. Nah ini. Nah, dalam setiap Homa ya, dalam setiap puja Homa, selain kita memberi persembahan kepada adinata yang kita puja di Homa tersebut ya, kita harus persiapkan juga persembahan untuk kepada para Wajra Dharma Pala dan dewa-dewa pelindung ya. Kung yang selain kung yang cucun utama Homa, kita harus juga mempersiapkan kung yang khusus untuk Cingkang Fufa Mingwang Chutian. Nah itu maksudnya. Jadi kita harus persiapkan persembahan khusus juga untuk Dewa Wajra Dharma Pala dan para pelindung. Nah ini penting. Ya, ini penting sekali. Makanya kalau di dalam puja Homa itu Anda lihat ada kung yang arak, kung yang daging, ya, daging yang belum dimasak maupun daging yang sudah dimasak, ya, yang sudah bentuknya berubah-ubah. Nah itu untuk apa tujuannya? Inilah. Karena Sicun bilang selain kung yang cucun yang utama, harus ada kung yang fufa. Ya, ini penting. Jadi Anda jangan heran kalau Homa lihat, banyak sekali araknya, ya. Kenapa? Karena fufa itu bukan hanya satu. Fufa itu dia kalau kita kungyang, dia itu beserta kerabatnya itu bisa datang. Ya, makanya kungyang ciu itu bukan hanya satu tapi banyak berbagai jenis. Nah, di situ juga ada selain kung yang fufa, ya, kita biasa ada juga parfum. Parfum itu juga kung yang kepada siapa sebenarnya? Kung yang kepada para dakini. Dakini juga termasuk pelindung dharma. Kung Singmu, termasuk para dewi-dewi. Chu Tian Soyu Tianni. Ya, Chu Tian Soyu Tianni. Artinya apa? Dewa-dewa yang di langit yang bentuknya perempuan yang kita sebut dewi-dewi. Nah, Fomu, Bhagawati juga termasuk. Makanya kalau Fumo kamu lihat ada arak, ada parfum ya. Nah, itu sebenarnya itulah fungsinya. Salah satu fungsi tujuan Kongyang, arak dan parfum itu untuk Dharma Pala, Cingkang, Fufa, Mingwang, Kongsing, Chutian, Paukwa.
Chaisen, dewa rezeki. Ya, jadi kalau satu wihara bikin Fahui Homa, ya paling bagus banyak sedikit kungyang araknya ya. Araknya kungyang itu bukannya mereknya satu, black label semua. Tapi ada campur XO, Martel, ya campur jenis-jenisnya. Kenapa? Karena fufa itu bermacam-macam. Bukan berarti fufanya suka minumnya, bukan. Tapi dia melihat ketulusan hati kita kungyang. Ya, itu penting sekali. Kenapa? Kalau kita berani melakukan puja homa, berarti Anda itu sudah sanggup untuk apa? Berkorban. Kenapa? Kalau homa itu artinya korban. Korban besar kalau kita bilang kasar ngomongnya. Ya, korban besar-besaran. Nah, kalau homa puja itu tidak main-main, namanya kita berkorban betul-betul. Nah, cuman bentuk korban kita nanti berubah. Dari yang ada melalui media api dibakar jadi abu. Abunya ini punya kekuatan juga. Ada energi, doa-doa kita, permohonan kita, visualisasi kita. Itu semua bisa menjadi satu hasil bagi para yang ikut homa atau para sadaka yang memohon. Atau bagi Anda yang melakukan homa tersebut. Kalau Anda pribadi. Tapi kalau ikut Fahui, ya itu Anda dapat kongte atau dapat pahala dari ikut Fahui tersebut. Ya, makanya kalau homa Anda lihat jangan kaget. Homa banyak sekali persembahannya. Ya, semakin banyak homa di bahan persembahan homa, berarti semakin besar pula berkah yang akan kita tambah, yang akan kita dapat. Ya, nanti di pertemuan yang keempat itu cerita tentang bahan homa. Di sini pengantar dulu Sesyung Sece ya, jangan mengantuk ya. Di pengantar dulu supaya Sesyung Sece tahu bahwa begitu luar biasa homa ini. Bukan masukkan barang dalam tungku dibakar. Bukan. Ya, ini saya kasih tahu pada Sesyung Sece ini teori homa supaya Anda jangan kaget. Apalagi Anda kalau lihat homa bukan pakai tungku, tapi berada tungkunya di halaman terbuka. Pakai susun batu bata. Ya, persembahannya lebih banyak lagi dibanding persembahan di dalam tungku yang di dalam ruangan. Ya, saya pernah lihat ada hakung yang satu untuk Dharma Pala 1 ekor. 1 ekor yang sudah masak punya. Nah, itu ya, mungkin bagi orang yang tidak mengerti ya itu dianggap sesat padahal tidak. Saya ingat terakhir pernah saya dengar Secun baru-baru ini ceramah di Amerika ya. Mungkin bulan yang November awal ya. Secun ada cerita sebenarnya homa puja ini bukan zaman sekarang sudah ada. Dari zaman dahulu kala sudah ada homa. Ya. Siapa leluhur yang puja homa Secun bilang. Kalau kita sekolah dulu ya, ini saya bukan membanding-bandingkan. Kalau kita dulu sekolah di gereja, kita pasti pernah baca cerita siapa yang memberikan kurban kambing bakar untuk Tuhan. Itu murid Yesus ya. Saya lupa namanya, pokoknya Secun ada bilang sebenarnya homa itu sudah dari zaman dahulu. Nah itu adalah asal mula homa. Ya, makanya Sun bilang itu adalah upacara kurban. Taruh di atas tempat pembakaran, api dinyalakan, kambing dibakar, dipersembahkan. Ya, nah itu ada yang jawab Abraham. Nah, ya saya lupa, makanya saya tanya pada Sesyung Sece, ada yang jawab di chat di message ya. Terima kasih. Itu Abraham. Itu Secun sendiri bilang waktu itu. Secun ceramah saya dengar. Abraham itu sebenarnya sudah ada puja homa zaman dahulu kala. Nah, kalau homa kita puja ini, yang kita lakukan sekarang ini, itu adalah sudah mengalami penyempurnaan. Ya, mengalami penyempurnaan. Ya, nah ini materinya sampai di sini ya, sudah ya, selesai ya.
Nah, ini yang keduanya sudah selesai. Nah, nanti ini masih ada waktu kan? Saya mau bahas yang ketiga. Saya bahas yang ketiga sebentar, ya. Nah, ini sebelum saya masuk yang ketiga, saya mau buka satu video kepada Sisyong Seci ya, karena ada yang tanya sama Sangse, Sangse, kita punya Chen Fozong, punya Homa, ini sebenarnya silsilanya dari mana? Ya, silsilanya dari mana? Nah, ini video ini akan menjawab pertanyaan Anda, silsilah Homa Mahaguru kita itu dari mana? Ya, nah silakan Anda simak video ini, ya.那秉祥师兄有问到一个问题，他说：“师尊，可不可以告诉我们师尊的护摩怎么会这个护摩的？它的传承从哪里来？”那这也是一个问题啊。来跟大家讲，是了明和尚他所教的藏密的护摩，是了明和尚所教的。东密的护摩是普方上师所教的。东密的护摩是普方上师所教的，就是日本真言宗的护摩是普方上师所教的。那么藏密的护摩是了明和尚所教的。那么教完了，他做了一遍以后呢，我看后来这个了明和尚他给我一本书，也就是《大藏密要》大藏密要应该可以请得到这本书，叫做大藏大，我们雷藏寺的藏，大藏密要秘密的密，要就是要诀的要，大藏密要这本书里面全部有做护摩的种种的方法跟不一样的地方种种的方法都在大藏密要里面。这是了明和尚给我的这个华本大家可以看的。Udah dengar ya, silsilah Secun punya Homa kita Chen Fozong itu ada dua, ada dari Tantra Tibet dan Tantra Timur, ya. Itu ada dua guru, Tantra Timur dari Pufang Sangse, Tantra Tibet Homanya itu Liao Ming Hesang yang ajarkan. Nah, Secun ada dua ini dipadukanlah oleh Secun, akhirnya muncullah Chen Fozong punya Homa. Ya, kalau Anda lihat Tantrayana Tibet Homanya tidak sama dengan Chen Fozong punya cara. Tantra Timur yang di Jepang, kalau Anda pernah lihat juga tidak sama, ya. Kenapa? Secun bilang saya sudah sempurnakan dua ini di mix jadi satu, sehingga muncullah Homa puja kita di Chen Fozong dengan menggunakan tungku yang kita bisa lihat pakai yang di dalam ruangan. Nah, kita masuk di slide selanjutnya. Ya, bagian yang ketiga, peralatan Homa.